Saya belum bisa mendengar suaranya Mbak Hakiki. Belum bisa, Pak. Iya, sudah. Silakan. Yang pertama akan dan jika mau sesi ya. Presentasi bisa dimulai sekarang. Silakan Vida untuk mempresentasikan yang pertama. Sebentar, Mbak. Kewajiban menuntut ilmu. Di dalam Islam, ilmu bukan hanya dianggap sebagai hak bagi setiap orang, melainkan Islam menganggapnya sebagai tugas dan kewajiban bagi setiap orang. Salah satu kewajiban Islam yang sejajar dengan semua kewajiban lainnya adalah mencari dan menuntut ilmu. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanan terhadap ilmu. Al-Quran dan Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Syahih Dhaif Sunnah Ibnu Majah nomor 224. Dari hadis tersebut dapat diartikan hukum mencari ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan. Makna wajib di sini ada kalanya wajib ain dan wajib kifayah. Kata muslim berbentuk muzakkar atau laki-laki, tetapi maknanya mencakup muzakkar dan muannas atau perempuan. Maksudnya orang muslim yang mukallaf, yakni muslim berakal baligh, laki-laki, perempuan. Kewajiban menuntut ilmu tidak memiliki pengkhususan dan juga tidak memiliki batasan waktu atau masa tertentu. Untuk keutamaan menuntut ilmu akan disampaikan oleh Mbak Faiza. Monggo Mbak Faiza. Keutamaan menuntut ilmu. Tidak ada agama yang seperti agama Islam dan tidak ada kitab suci yang seperti Al-Quran yang begitu mengutamakan ilmu dan menganjurkan manusia untuk mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meninggikan kedudukan orang yang berilmu dan menjelaskan keutamaannya serta kelebihannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu serta meletakkan kaidah-kaidah dasar. Hukum-hukum dalam hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran. Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis Rawahu Tirmidzi nomor 2570 yang artinya telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-A'mashi dari Abu Shalih dan Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dari hadis tersebut dapat diartikan menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Karena dengan ilmu dia mengetahui halal dan haram, sehingga menjauhi sesuatu yang haram, dan dengan ilmu dia mengetahui amalan-amalan yang mengantarkannya menuju surga, sehingga dia mengikutinya. Bahkan amal-amal soleh lain tidak akan bisa dilakukan kalau seseorang tidak mempunyai ilmu.
Menuntut ilmu yang menyebabkan masuk surga adalah jika hal itu diniatkan ikhlas karena Allah, bukan karena mencari ijazah atau mencari jabatan atau agar dikatakan seorang alim atau agar mendapatkan pengikut yang banyak. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2571 yang artinya telah bercerita kepada kami Nasr bin Ali. Dia berkata telah bercerita kepada kami Khalid bin Yazid al-Ataki dari Abu Ja'far ar-Razi, dari Ar-Rabi'i bin Anas, dari Anas bin Malik. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dari hadis tersebut dapat diartikan orang yang keluar untuk menuntut ilmu pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Karena untuk berjihad dibutuhkan ilmu dan pengetahuan agar jihadnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang keluar untuk menuntut ilmu dihukumi mujtahid atau orang yang berjihad di jalan Allah. Dan dia mendapatkan pahala sebesar pahala jihad. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2572 yang artinya telah bercerita kepada kami Muhammad bin Humaid ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mu'alla, telah bercerita kepada kami Ziyad bin Haisamah dari Abu Dawud, dari Abdullah bin Syabaroh dari Syabaroh, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa menuntut ilmu, maka itu sebagai penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut dapat diartikan jika kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka akan terampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi dari ketiga hadis di atas sudah jelas bukan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu hal yang diutamakan untuk dilakukan dan manfaat mencari ilmu akan kita dapatkan. Selain dapat memudahkan jalan ke surga, mencari ilmu juga akan memudahkan urusan kita. Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita akan berpikir ratusan kali untuk berbuat maksiat. Untuk anjuran menuntut ilmu akan disampaikan oleh Mbak Kiki. Dalam anjuran menuntut ilmu, ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulai di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 3157 yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Mursyad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud. Aku mendengar Asim bin Raja bin Haywah menceritakan dari Daud bin Jamil dari Kasir bin Qais. Ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Ad-Darda di Masjid Damaskus. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Ad-Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah SAW karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau datang kecuali untuk itu. Abu Ad-Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga.
Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Telah menceritakan kepada Nabi Muhammad bin Al-Qadir ad-Dimashqi, telah menceritakan kepada kami Al-Walid. Ia berkata, Nggak ada yang salah sih. Tapi ini lu paham nggak? berjumpa dengan Syabib bin Syaibah, lalu ia menceritakannya kepadaku dari Utsman bin Abu Saudah, dari Abu Ad-Darda, dari Nabi SAW dengan maknanya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 3157, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Al-Mashi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki yang meniti jalan untuk mencari ilmu, melainkan Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan memberinya manfaat. Dapat disimpulkan dari kedua hadis di atas bahwa ilmu akan membawa seseorang itu diangkat derajatnya dengan fadilah ilmu yang begitu besar di dalamnya. Seperti yang telah digambarkan di dalam kedua hadis tersebut, untuk itu dalam ajaran agama Islam ilmu itu penting dan menempati posisi yang tinggi. Sehingga setiap umatnya sangat dianjurkan dan wajib untuk menuntut ilmu seperti yang telah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Mbak Ayu. Kesimpulan, Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, dikarenakan ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang utama, mulia dan penting. Kewajiban menuntut ilmu tidak memiliki pengkhususan dan juga tidak memiliki batasan waktu atau masa tertentu. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini dengan baik. Sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah, ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia dan dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, serta pandangan ulama adalah bukti yang konkret akan keutamaan, kemuliaan, dan pentingnya ilmu bagi seluruh sendi kehidupan. Ia adalah kunci bagi kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Saran, 1. Hendaknya kita lebih mendalam di dalam mempelajari keutamaan dan pentingnya ilmu, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama Islam maupun para cendekiawan yang lain. 2. Karena begitu besar keutamaan dan pentingnya ilmu, maka hendaknya kita berhenti begitu saja dalam menuntut ilmu. Sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa menuntut ilmu tetap diharuskan sampai tubuh kita terkubur dalam liang lahat. Sekian. Terima kasih. Ya, mungkin dari penjabaran kami, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Mbak Fida, Mbak Izatul Solihah, Hakiki Nirmala, dan kawan-kawan tadi yang sudah menyampaikan sebuah hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini merupakan bagian dari materi hadis Tarbawi yang harapannya kita bisa mempresentasikan semua nanti sampai di akhir semester ini semuanya sudah melakukan presentasi. Tadi hadis yang disampaikan oleh pemateri, oleh pemakalah, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Kurang lebih seperti itu. Ini harapannya hadis-hadis yang disampaikan tadi itu masing-masing pemakalah sudah hafal di luar kepala ya. Nanti kalau misalnya ini pertemuannya tatap muka, saya bisa bertanya kepada masing-masing mahasiswa. Harus bertanggung jawab dengan hadis yang sudah disampaikan. Paling tidak itu hafal. Syukur-syukur kalau hafal semua materi hadis yang sudah dibagikan pada awal-awal pertemuan. Meskipun bukan kelompoknya yang sedang membuat makalahnya. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, tolong ini Mbak, share screen-nya dimatikan ya. Share screen-nya dimatikan, kemudian tampakkan wajah-wajah kalian, jangan disembunyikan. Ini yang nampak ini cuma wajah saya sendirian, yang lain nggak ada. Masih durung ngadus nggak apa-apa. Afid, ayo keluar semua. Nah, gini kan saya tidak merasa sendirian. Hafid Fahrur Razi. Ini mahasiswa yang selalu saya tunggu-tunggu ini. Kenapa ini Mas Hafid kok senyum-senyum? Oke, kita lanjutkan untuk diskusi kita. Ini harapannya sebelum jam 9 sudah selesai ya. Karena nanti saya juga harus mempertimbangkan bahwa kawan tentang keutamaan menuntut ilmu, perspektif hadis tadi. Sebelum saya tunjuk nama, silahkan di antara kalian bertanya dulu. Siapapun dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada pemakalah. Belum ada ini. Apa saya tunjuk saja ini? Saya tunjuk ya yang bertanya. Hafid Fahrur Razi. Silakan memberikan pertanyaan kepada Mbak Vida dan kawan-kawan tentang hadis yang disampaikan dalam makalah tadi. Nyalakan suaranya dulu Mas Hafid Fahrur Razi. Enggak, Pak. Bentar, Pak. Di kelas ini yang paling saya ingat itu Hafid Fahrur Razi loh. Enggak, Pak. Mahasiswa paling keren nih. Boten, Pak. Menen keren kula. Oh, ya. Silakan Mas Hafid. Sambil nunggu Mas Hafid ya, sambil nunggu Mas Hafid mempersiapkan pertanyaannya, saya ingin menyampaikan begini. Sebenarnya hadis yang disampaikan itu, yang riwayatnya sampai kepada kita, ini kan disampaikan oleh Rasulullah SAW pada 15 abad yang lalu kurang lebih. Tetapi teks itu masih original ya. Bunyi hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman dan seterusnya. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah seperti itu. Bunyi teksnya seperti itu.
riwayatnya jelas. Mas Hafid kalau belum siap dimatikan dulu ya itunya suaranya. Ya, Pak. Nanti kalau sudah siap silakan nyalakan lagi. Jadi redaksinya itu original, masih orisinil seperti itu. Disampaikan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Luar biasa. 1500 tahun kurang. Tetapi karena kita hidup pada era, pada masa, di mana era atau masa tempat kita hidup sekarang itu berbeda dengan ketika Rasulullah ya menyampaikan hadis tersebut. Hadis tersebut kurang lebih intinya itu begini. Siapapun ya, orang yang berupaya untuk menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, maka Allah sangat menghargai orang yang sedang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi orang yang dalam proses mencari ilmu. Ya. Ini menunjukkan betapa agama ini, agama Islam itu sangat meletakkan ilmu itu dalam posisi yang sangat-sangat mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri itu menyatakan siapapun orang yang sedang berproses mencari ilmu, walaupun dia belum mendapatkan ilmu tadi, maka dia termasuk bagian dari orang yang sudah memperoleh ilmu, walaupun masih proses. Sehingga jaminannya oleh Allah dikatakan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan betapa keutamaan, betapa agama ini, ya, agama Islam itu meletakkan ilmu dalam posisi yang sangat mulia, yang sangat terhormat. Jadi beruntunglah, ya, bersyukurlah orang-orang yang sedang ya, dalam proses mencari atau menuntut ilmu, termasuk kita-kita ini. Ya. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu, ya, kalau kita kontekstualisasikan atau kalau kita terapkan pada zaman sekarang ini ya banyak sekali. Walaupun belajar di perguruan tinggi itu bukan satu-satunya proses mendapatkan ilmu, tetapi posisi kita sebagai seorang mahasiswa yang sedang belajar itu merupakan bagian dari orang yang sedang menuntut ilmu. Maka dari itu ya, saya itu kalau didatangi oleh teman-teman mahasiswa yang datang ke rumah saya, ya, saya selalu terbuka, siapapun yang datang saya persilakan. Saya selalu memberi motivasi agar kalau memungkinkan, jangan terlalu puas hanya dengan S1. Jangan terlalu puas hanya dengan mendapatkan ijazah S1. Harus ditingkatkan lagi. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi kita ya, sebagai orang yang mendengarkan hadis Rasulullah tersebut, itu harus terpacu untuk selalu meningkatkan proses belajar kita. Jangan sampai yang namanya tradisi, budaya, kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat kita itu menghambat kita dalam belajar. Misalnya begini, perempuan wedok iki nek wis rabi, wis gak usah maneh sekolah. Ini kan hambatan tradisi. Kalau memang perempuan yang sudah menikah itu dilarang untuk melanjutkan jenjang pendidikannya, itu dasarnya apa? Apakah dia berasal dari Al-Quran, apakah dia berasal dari hadis, ataukah itu adalah pendapat ulama atau ilmuwan intelektual siapa kan? Bisa kita lacak itu. Nah, ternyata ini kan hanya omongan-omongan orang aja. Mungkin sebagian dari kita mengalami seperti itu lingkungan masyarakatnya.
Tapi saya punya banyak teman ya dari seluruh Indonesia. Itu yang baik-baik saja. Mereka berumah tangga, mereka punya suami, mereka punya anak, tapi tetap mereka belajar, tetap mereka melanjutkan kuliahnya. Itu mungkin implementasi ya, bentuk implementasi dari hadis tersebut. Agar kita tidak hanya puas belajar, kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan gelar, kemudian kita puas, kita tidak mau untuk meningkatkan jenjang pendidikan kita. Oke, mana ini Hafid Fahru Razi? Silakan Mas Hafid. Ya, Pak. Ya, udah Pak. Gini, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita itu bersemangat dalam menuntut ilmu? Kan kebanyakan era sekarang kan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Nah, caranya bersemangat itu biar gak malas-malasan itu gimana, Pak, caranya? Ini bukan bertanya ke saya ya, ke Pemangkala ya. Iya, Pak. Iya, ke Mangkala nih. Silahkan dijawab Mbak Fida. Hafid, silakan dimatikan suaranya. Mbak Fida dan kawan-kawan, saya ulangi pertanyaannya Mas Hafid, bagaimana agar kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, kita menghindari yang namanya bermalas-malasan. Saya tidak tahu ini pertanyaan apa curhatnya Fahru Razi. Bisa saya ambil alih ya Pak? Iya, silakan. Kan kalau semangat diri sendiri itu dari diri sendirinya, maka dia harus membangun semangat itu dari dirinya sendiri, entah itu dimulai dari liburan dahulu, refreshing dahulu, atau belajar dengan giat, lalu dia inisiatif untuk memberikan diri hadiah, atau istilahnya sekarang itu self reward. Jadi bisa semangat untuk dirinya sendiri. Seperti itu kalau jawaban dari perwakilan saya dari Pemangkala. Terima kasih. Hafid, sudah mendengar jawabannya? Udah, Pak. Self reward katanya. Oke, Pak. Harus semangati sendiri. Makanya sering-sering keluar, sering-sering liburan itu ya, jangan belajar tok. Iya, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Hakiki Nirmala ya. Oke. Mbak Fida, Latifatul Widiana, kemudian siapa tadi yang Pemangkala hari ini siapa aja selain Nirmala dan Fida? Faizatus Solihah Saleh Sri Ayu. Pak Izatul Solihah dan Sri Ayu. 4 mahasiswa Pemangkala yang membawakan tentang keutamaan mencari ilmu. Kalau kalian dulu pernah tinggal di pondok pesantren, kalian pernah belajar pidato di pondok pesantren, maka mencari ilmu itu menjadi tema atau topik pidato yang sangat-sangat umum, yang sangat familiar. Ya. Sehingga apa yang dulu pernah kita sampaikan waktu belajar pidato dengan tugas mata kuliah hari ini itu sangat ada kesesuaiannya ya. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Saya harus memberi waktu kepada kalian untuk mengikuti mata kuliahnya Bapak Abdul Kholik. Tetapi kalian kan harus juga butuh waktu untuk perjalanan ke rumah beliau. Kecuali yang dekat-dekat ya, kayak Vida ini rumahnya dekat sama rumahnya Pak Kholik. Saya pernah ke rumahnya Vida waktu takziah, ada ibundanya Vida meninggal pada waktu itu. Sehingga saya tahu rumahnya Vida ini dekat dengan rumahnya Bapak Abdul Kholik.
Terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih pemakalah, terima kasih Mas Hafid. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Insya Amin, Allah, amin. jika memungkinkan minggu depan kita akan tatap muka ya di kampus. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.